Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi asyurufa. Amma ba'd. Hadirin hadirat, anak-anakku, santri-santriwati Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah beserta para wali muridnya atau orang tuanya, mari kita sebelum memulai kajian kitab Wasiyatul Mustafa ini, terlebih dahulu kita membaca surat Al-Fatihah yang mana kita hadiahkan kepada Kanjeng Nabi Muhammad SAW beserta para keluarganya, para ulama-ulama, para wali-wali Allah, terkhusus pendiri madrasah ini, Madrasah Aliyah Al-Irsyad Gajah, dan semoga para leluhur kita, pendahulu-pendahulu kita diberikan ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga lagi dengan barokah Fatihah ini kita diberikan keberkahan dalam hidup, kemanfaatan ilmu kita, rezeki yang melimpah ruah dan berkah, dan semoga kita kelak ketika meninggal diberikan husnul khotimah. Ala hadhihi niyyah as-shalihah al-Fatihah. Hadirin hadirat, melanjutkan silsilah atau serial dari kitab Wasiyatul Mustafa. Kali ini kita akan membahas tentang faslun fit du'a, ya. Faslun fit du'ai wal istighfar. Anak-anakku sekalian, hadirin hadirat serta para wali murid, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan silsilah kitab Wasiyatul Mustafa atau serial ngaji bareng pada bulan Ramadan, yaitu kita akan membahas tentang faslun fid du'ai wal istighfari. Sebelum saya membacakan pesan Nabi Muhammad SAW kepada Sayyidina Ali karramallahu wajhah, saya akan memberikan muqaddimah bahwa pentingnya doa. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ud'uni astajib lakum." Berdoalah kalian semua kepadaku, astajib, maka aku akan mengabulkan. Ndonga kowe kabeh ning aku sapa? Aku Gusti Allah. Astajib, aku bakal ngijabahi, tak ijabahi. Ini adalah pembukaan dari ini dalil dari salah satu dalil dari pentingnya untuk berdoa. Kemudian banyak riwayat-riwayat hadis pentingnya doa itu apa. Di antaranya nanti termasuk ad-doa mukhul ibadah. Doa itu apa? Sebagai muh itu otaknya ibadah. Ada lagi ad-doa silahul mukmin. Doa itu sebagai apa? Silah itu apa? Ya, pedangnya orang mukmin. Ada lagi salah satu ba'dus syu'ara atau yang mengatakan bahwa kita itu manusia, manusia kita itu kadang malas untuk berdoa, ya, padahal Allah Subhanahu wa taala itu paling suka ketika hambanya meminta. Gusti Allah ki senenge pol nek hambane kuwi njaluk karo Gusti Allah. Dalam satu syair itu disebutkan bahwa Allahu yaghdabu intaraka su'alahu wa bani adama yaghdabu hina yus'alu. Allahu yaghdabu, Allah itu marah, intaraka su'alahu, nek atau jika seseorang atau Bani Adam itu meninggalkan meminta kepada Allah. Jelas kita itu malas untuk berdoa, tapi kita berdoa itu bisa juga berarti meminta, tapi kita sregep itu rajin meminta kepada manusia, padahal sebaliknya wabani adama yaghdabu hina yus'alu. Anak Adam itu ketika diminta, okelah sekali dua kali masih dikasih, ya.
Tapi jika berkali-kali ada orang yang meminta, ini manusiawi saja. Bendino kok kue ae tolek. Bani Adam itu ketika diminta dan terus menerus, dia akan bosan. Kue ae neh, kue meneh. Kan seperti itu. Berbeda dengan Allah. Maka dari itu, ini sebagai pengantar faslun fid du'ai wal istighfari. Mari kita semangat dalam berdoa. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala alaihi salatu wassalam. Ya Ali. Hei Ali. Ya. Idza da'auta fabsut yadaka hadwa sadrika. Wala tarfa'ha fawqa ra'sik. Wa tushiru ilallahi ta'ala bisababatika al-yumna. Kelihatannya tanpa saya terjemah ini sudah paham ya. Ini Kanjeng Nabi pesan kepada sinten? Sayyidina Ali. Jika kamu, ya wahai Ali, kalau kamu berdoa ya kan meminta kepada Allah fabsut, maka angkatlah. Fabsut itu apa ya? Gelar kalau bahasa Jawanya, gelarlah. Ya, maksudnya begini. Kalau di sini tidak ada penjelasan untuk menempelkan ya. Ada satu, memang macam-macam berdoa itu. Ada yang tanpa berdoa, tanpa mengangkat tangan, itu juga bisa. Cuma adabnya diantaranya adalah mengangkat tangan. Ada lagi yang mengumpulkan jama'a baina kaffaihi. Dua tangannya ini dikumpulkan ya. Ini tata caranya berdoa. Terserah ya. Nah, kalau di kitab ini yang penting diangkat. Iki sekadar dada. Kemudian jangan di atas begini. Doanya kurang tepat ya dalam kitab ini. Nah, kemudian suruh sambil watu siru bisa babatika. Nah, tangannya yang kanan sambil menunjuk gini, ya Allah. Contoh ini, saya ini gimana ya Allah? Ini mau naik kelas 2, mau naik kelas 3, kok saya masih jomblo. Nah, tapi dinikmati saja ya jomblo. Jomblo itu apa? Jomblo itu sungguh sangat mulia. Ini salah satu caranya. Jadi diangkat sekira segini, ditempelkan gini juga bisa, macam-macam ya. Yang penting diangkat ya, bisa babat kalimna. Ketika tidak pakai begini ya juga tidak. Tapi hanya saran ketika kita setelah mengaji atau mendengar suatu ilmu, paling tidak sekali saja kita lakukan itu, insya Allah akan mendapatkan keberkahan. Semisal tidak bisa, berarti ketika doa paling sekali-kali lah pakai doa begini, ya Allah ini nanti saya kelas 3 bagaimana ya Allah, kok ini masih pandemi terus ya Allah, saya bosen di rumah ya Allah, saya ingin sekolah ya Allah, semoga coronanya minggat ya Allah, semoga coronanya hilang ya Allah, semoga ditemukan obatnya ya Allah, semoga diberikan keamanan dan lain sebagainya. Selanjutnya ini ada penjelasan tentang waktu ya. Ya Ali, alaika bid-du'ai bainal adhani wal iqamati fa innahu la yurad. Wahai Ali, ya, berdoalah kamu, ya Ali, kowe nek ndonga kuwi, ya kan? Bainal adhan wal iqamah. Ini jarang yang saya rasa itu jarang yang kita kerjakan. Padahal waktu-waktu ini antara adzan dan iqamah ini adalah salah satu waktu yang istijab atau waktu yang mustajab. Nah, dulu ulama-ulama dahulu di Jawa ini ada yang kita dengar dengan kata-kata pujian. Nah, tapi entah ini masih berjalan atau tidak, tapi alhamdulillah di sekitaran sini masih banyak ya. Walaupun doanya baca sholawat itu termasuk doa atau doa-doa yang lain. Nah, makanya doa antara adzan dan iqamah. Ada juga doa ketika hari Jumat. Dan Allah tidak memberitahu kapan waktunya itu. Doa ketika waktu sahur. Doa ketika imam khotib, ya kan, khotib bukan imam, maaf ya, khotib Jumat itu ketika duduk di antara dua khutbah. Ini juga termasuk salah satu yang mustajab ya. Nah, banyak sekali waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah kepada kita tentang doa mustajab ini. Nabi berpesan lagi, ya Ali, man qala kulla yaumin khamsah wa isyrina marrah astaghfirullahal azim
li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat katabahullahu min awliyaih. Ya, ini siapa yang kepingin daftar wali itu, ini Nabi memberikan solusi. Paling tidak membaca istighfar lil jami. Istighfar lil jami itu istighfar untuk, ini sering lah ya, barang siapa sing sapa wonge gelem maca setiap hari maca ping selawe, maca 25 kali astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ini 25 kali, bisa dicicil. Berarti kalau biasanya habis sholat itu 3 kali, ini dibuat 5 kali. Kali 5 berarti 25. Ini Allah memasukkan orang yang mau membaca ini sebagai wali. Ada juga yang lain. Dalam kitab Sulamut Taufik itu jelaskan bahwa orang yang mau membaca Allahumma arham ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata Sayyidina Muhammad, Allahumma farrij an ummati Sayyidina Muhammad, ini juga termasuk apa? Wali. Macam ya, banyak ya. Cita-cita itu yang agak keren dikit ya. Ingin menjadi wali. Ya, tapi bukan hanya sekedar wali murid ya. Wali murid terus kita nikah punya anak, bukan seperti itu. Kemudian ini tambah satu lagi ya. Ya Ali man qala kulla yaumin asyarata marrat, barang siapa yang setiap hari mau mengucap 10 kali ya. 10 kali asyra marrat. Itu ini la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad, la ilaha illallah qabla kulli ahad, la ilaha illallah ba'da kulli ahad, la ilaha illallah yabqa rabbuna wa yafna kullu ahad. Ini faedahnya apa? Lam yabqa malakun fis samawati illa astaghfara lahu. Ya, malaikat ini tiap hari wis njaluk nang ngapura, sapa ya sing macakno iki? Wah, dul kae, oh si paijo painem kae. Ya tak jaluk nang ngapura karo Gusti Allah. Senajan dosane sak tumpuk, tapi gelem maca iki mau ping 10, insyaallah apa? Malaikat itu memintakan maaf kepada Allah. Nah, sebelum saya tutup, saya akan memberikan sebuah cerita tentang pentingnya doa. Dulu itu ada salah satu wali ya, salah satu wali ini bermimpi itu di alam kubur itu terlihat banyak orang yang berebutan bingkisan. Mungkin kalau zaman sekarang ada disebar uang atau apa, nggak tahu, jajan atau apa. Kalau para wali murid yang pernah berhaji itu ketika di Arafah atau ketika di itu ada halalan ya, disebar-sebar itu, tapi berebut. Nah, ternyata ada satu orang yang santai-santai saja, tenang. Dia ada paketan kiriman, paketan ekspres ya, paketan ekspres. Kemudian ditanya, kenapa engkau tenang-tenang saja? Loh, saya tenang ini, santuy ya, lebih dari santai tapi santuy ya, woles, slow, style kendo. Soalnya ada kiriman khusus buat saya ekspres. Jadi saya tidak berebut untuk ikut berebut. Ternyata ini adalah kiriman yang ekspres, itu adalah kiriman doa dari anaknya. Anak saya itu membaca Al-Quran, membaca zikir, memintakan maaf kepada saya, dikhususkan kepada saya, itu anak saya. Tapi orang-orang itu adalah berebut, adalah permintaan maaf atau doa yang untuk lil jami. Lil jami itu apa? Doa yang untuk semuanya, wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Tapi si bapak ini cerita, anakku itu sering baca ini. Nah, dia kerja di pasar ini, berjualan seperti ini, dia itu sering membaca. Akhirnya ulama tadi, wali tadi itu bangun, tenan taura ini masih membekas. Kadang ngipi itu ada yang berlali, ada yang masih membekas ya. Akhirnya wali ini tadi moro atau datang ke pasar ya yang disebut ya, ke pasar itu, melihat ternyata ada orang berjualan umi-umi. Tahu umi-umi ya? Umi-umi ini ya bibirnya melantunkan sesuatu. Nah, melantunkan sesuatu, nggak tahu yang dibaca. Terus ditanya, kamu sedang apa? Saya sedang membaca Al-Quran, saya membaca zikir yang saya hadiahkan kepada orang tua saya yang telah meninggal. Oh, ternyata ini adalah barokah atau
efek dari doa itu tadi yang dilakukan oleh anaknya, anak yang soleh ya. Anak yang soleh itu jelas hadis yang sangat masyhur sekali. Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu illa min talas. Ya. Shadaqatin jariyatin au ilmin yuntafa'u bihi. Yang ketiga apa? Waladin sholihin yad'ulah. Yaitu amal orang kalau mati itu tiga amalnya kan amalnya kan terputus semua kecuali tiga ini. Punya sedekah jariyah, punya ilmu yang bermanfaat, dan punya anak yang soleh yang mau mendoakan ini tadi. Hadirin hadirat anak-anakku sekalian rahimakumullah, ulama tadi itu pulang. Ketika pulang selang beberapa hari ngipi lagi ketemu bapak tadi itu ikut berebut, tapi beliau walinya ini tadi tidak sampai tanya, loh kemarin dia itu santuy, ibarat kalau orang hidup ada kopinya, ada telonya, pokoknya woles sekali. Kemudian akhirnya wali tadi pengen menemui sang anak, menemui ke pasar tadi ya, ke pasar ya. Loh ini ternyata tidak ada anaknya. Ditanyakan, loh wong kae sing dodol iki ning ndi? Oh ternyata sudah meninggal. Hadirin hadirat rahimakumullah, santri-santriwati Madrasah Aliyah Al-Irsyad beserta wali muridnya, sebelum saya tutup, kita mengambil satu natijah atau satu konklusi atau kesimpulan. Bingung saya ngomong kesimpulan kok agak susah ya. Doa itu sangat penting sekali, apalagi waktu yang sekarang ini kita tidak bisa apa-apa ya. Bisa kita adalah tidur-tiduran itu untuk sekarang di rumah saja, stay at home, itu juga sudah membantu kepada pemerintah biar COVID-19 ini tidak tidak menyebar luas ya. Maka mosok tidur-tiduran saja, ditambahlah kita sambil berdoa ya. Walaupun kita mau keluar jangan lupa pakai masker, ketika kita pulang jangan lupa cuci tangan. Wah ini insya Allah kalau seperti ini ya, kita ikhtiar sudah ada, kemudian kita usaha ada, kita doa, tinggal kita bertawakal. Semoga kajian pada waktu kali ini diberikan kemanfaatan dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga lagi kita berdoa, jangan lupa berdoa untuk aman dari wabah ini ya, pandemik COVID-19 ini, semoga hilang ya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.